dia berada, boleh kita dengar suaranya di kolom chat. Di kota mana kakak-kakak berasal? Kita tunggu 20 detik. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Palembang, wow, Semarang, Pontianak, Surabaya, Jakarta udah pasti, yeay. BSD Tangsel itu another province ya, jadi boleh dideklar kakak. Pondok Labu, Depok, oke, nanti semoga segera menyusul. Bintaro, yeah. Teman-teman kita yang lain untuk segera bergabung karena hari ini sungguh super spesial. Pertama, Harvest and Win sudah masuk bulan ketiga. Kemudian yang kedua, hari ini akan menyampaikan segala sesuatu terkait dengan aktivitas dan sangat-sangat relate dengan Harvest and Win, seorang leader eksekutif kita, yang artinya biasanya pasti teman-teman lihat flyernya yang ngomong silver, gold, platinum, bahkan diamond kita ya. Namun hari ini seseorang yang berdasarkan pengalamannya, berdasarkan musim pancaroba ya, yang namanya di industri apapun itu selalu ada musimnya. Laut aja ada pasang ada surut, apalagi kehidupan kita ini, apalagi bisnis yang living, ya nggak guys? Jadi beliau ini akan berbagi tentang apa sih yang dialamin, apa sih yang dirasakan, inspirasi apa sih yang membuat dinding-dinding kalbunya beliau ini bergetar untuk kemudian menghasilkan sebuah keputusan. Hingga hari ini beliau ada di depan kita bersama-sama. Ladies and gentlemen, mari kita berikan tepuk tangan secara virtual untuk seorang eksekutif leader kita, Ibu Fauzia Arsianti. Yeay, silakan Ibu Zizi. Ya. Saya serahkan kepada Bu Zizi ya. Terima kasih Bu Indri atas waktunya. Terima kasih yang Living Indonesia. Hari ini benar-benar senang dan merasa it's an honor lah untuk bisa hadir di sini membagikan sedikit cerita saya mengenai Harvest and Win dan perjalanan di yang Living Indonesia. Aku mulai aja ya Bu Indri ya. Aku bisa mulai sekarang? Oke, aku mulai aja ya. Aku langsung share screen ya. Masih disable? Silakan, Bu Zizi. Ya, aku masih disable partisipan screen sharing, masih hostnya masih disable. Sudah? Oke, coba. Oke, sebentar. Oke, aku mulai ya. Harvest and Win. Selamat siang semuanya. Hari ini aku mau sedikit sharing mengenai apa yang aku jalani dalam program Harvest and Win. Tentunya banyak teman-teman yang pasti udah tahu strateginya. Cuma aku mau kasih cerita dari sisiku. Semoga bisa memberikan sedikit manfaat buat teman-teman yang di rumah dan lagi menjalani pasang surutnya semangat dan kehidupan. Dan tentunya nantinya akan berefek ke kemana-mana. Tapi ada momentum yang aku temukan dan semoga momentum ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menyemangati diri sendiri. Aku mulai ya. Ibu Zizi, mohon maaf sebelum mulai, boleh ini dimaksimalkan slide-nya sehingga teman-teman yang pakai handphone bisa lihat jelas. Terima kasih. Oke, maksimalkan ya. Sebentar. Ya, sudah? Segini kayaknya maksimalnya cuma deh. Oke. Aku mulai ya. Semua berawal dari pandemi, perjalanan menyemangati diri sendiri. Jadi kenapa aku beri nama ini? Karena sebenarnya aku sendiri memulai bisnis yang living ini dari awal ketika yang living masuk Indonesia. Bukan mulai berbisnis nih, mulai makai produk yang living. Jadi start dari 2016 aku sudah dikenalkan dengan produk yang living oleh leaderku gitu ya. Nah, kenapa berawal dari pandemi? Karena ternyata aku menemukan banyak pencerahan justru ketika pandemi. Sebelum aku masuk ke strategi Harvest and Win, aku boleh sedikit flashback sedikit ke belakang bagaimana aku menemukan semangat baru ketika menjalani bisnis yang living Indonesia. Semua orang punya journey-nya masing-masing. Nah, aku sendiri ada orang-orang yang memang jalannya langsung ke atas. Aku sendiri berkelok-kelok, kiri, kanan, stop dulu di kafe, stop dulu di restoran, stop dulu toilet, naik lagi, turun lagi. Jadi itu perjalananku yang berliku-liku gitu ya. Join yang living sejak buka Indonesia 2016. Awalnya sebagai user, aku cinta produknya. Awalnya aku ingat banget dikenalkan oleh Rara Peppermint. Oil pertama yang bikin aku falling in love gitu ya.
Kemudian setelah setahun aku pakai, ini kayaknya oke nih kalau aku mulai ke bisnisnya. Kenapa? Karena aku cinta produknya, tapi memang secara harga jujur at that time kurang cocok lah untuk kantongku gitu ya, sedikit berat gitu ya. Jadi ketika lihat bisnisnya, ini kayaknya oke kalau aku coba mulai berbisnis yang living Indonesia. Nah, karena pada basicnya suka berbisnis, aku mulai aktif menjadi builder setahun setelah pakai. Aku mulai rajin ikut kelas-kelas DIY, ikut kelas-kelas bikin artwork menggunakan Canva, lalu mulai rajin sharing di IG gitu ya, mulai bikin acara ketemu-ketemuan, pokoknya udah mulai aktif gitu. Ini aku lakukan 2016 sampai 2018 kalau nggak salah. At that time aku sudah mulai mencapai senior star. Perjalanannya cukup lama dan aku tidak menggunakan strategi apapun, semuanya berjalan mengikuti alurnya aja gitu ya. Nggak ada strategi, nggak buka-buka VO, pokoknya semuanya berdasarkan apa adanya aja. Ternyata hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, tapi berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan dan itu yang terbaik. 2019 aku tidak berbisnis lagi, tapi aku mulai kembali ke kantor, kehidupan kantor. Jadi mbak-mbak MRT nih ceritanya. Bekerja dari mulai jam 8 sampai jam 5 gitu ya, di usia 40 tahun lebih mulai masuk kembali ke dunia kerja dengan anak milenial, tentunya overwhelming. Selama setahun itu aku stop melakukan bisnis yang living, tapi aku masih pakai produknya, aku masih senang banget, bahkan di kantor selalu aku pakai, selalu aku bawa gitu ya, masih enroll, masih 100 PV IR. Tapi aku benar-benar stop sharing, stop ikut acara ketemuan, karena emang udah overwhelmed sama kerjaan kantor gitu ya. So, I stop doing anything yang berhubungan dengan bisnisnya, tapi aku masih pakai produknya. Nah, pandemi pun datang gitu ya, kita pun dipaksa keluar dari zona nyaman. Nah, at that time mamaku sakit, jadi aku terpaksa harus resign. Nggak berapa lama setelah itu pandemi datang, orang-orang di kantor mulai kena ada yang delta dan segala macam. Aku pun juga resign dan stay at home aja gitu ya. Nah, mulai deh gitu ya, income turun gitu ya, income turun, pendapatan nggak ada. Aku mesti ngapain? Sebenarnya aku masih terpakai apa namanya yang livingnya gitu. Aku mulai bisnis kecil-kecilan bersama adikku yang bungsu yang kebetulan chef. Dari garasi rumah kita bikin makanan frozen, makanan hangat, kita jual-jual lewat berbagai aplikasi gitu ya. Sehingga aku masih ada kesibukan lah, jadi nggak terlalu kosong-kosong amat. Nah, ternyata pandemi menjadi one of my greatest bless. Kenapa? Sambil masukin makanan di frozen food, bikin nempelin stiker, karena aku senang suasana kerja, aku rindu suasana itu gitu ya, sendirian dulu di garasi rumah, kita sulap di dapur sederhana gitu ya, aku sambil dengerin YouTube-nya yang living, kisah-kisah inspiring-nya para leader, IG live-nya mereka, live and share, kok seneng ya, berasa dunia aku tuh nggak sepi gitu, masih ada kehidupan di luar sana dengan berbagai macam inspiring story-nya mereka. Nah, disitulah aku menemukan aha moment dan jelek moment. Ini sengaja nih aku bikin apa namanya gambarnya ada pisau berdarah, karena selain aha moment sering di otak, tapi juga di hati, karena emang ini menurutku benar gitu ya. Salah satunya apa yang dikatakan pengusaha Kemcik at that time gitu ya, Bob Sadino, dia bilang gini, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dikerjakan, bukan yang ditanyain terus. Aduh, itu jelek banget. Karena emang selama setahun itu, aku nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nggak ngelakuin apa-apa, tapi ngeliat orang prank tuh, kok keren, tapi kepingin apa-apa, ya halu lah istilahnya gitu ya. Dan ternyata bisnis yang bagus, yang dikerjain, bukan cuma diimpi-impikan gitu ya. Satu, jelek momen itu. Kedua, aku sempat lihat dan dengar sharingnya Mbak Ep ya, inspiring leader juga ketika acara Zoom gitu ya. Aku ingat satu member nanya ke Mbak Ep, apa sih yang mesti dilakukan agar OGV naik, agar kita berkembang di bisnisnya, kita mesti ngelakuin apa? Aduh, nggak usah kerjain susah-susah, kerjain aja apa yang kamu bisa, yang bisa kamu kerjakan, tapi lakukan dengan konsisten. Ya, jelek lagi deh, karena biasanya kita mikir yang susah-susah gitu ya, tapi nggak dilakuin. Malah yang gampang-gampang bisa kita lakuin, malah kita sepelekan. Jadi start doing simple thing yang bisa dikerjakan, tapi konsisten. Lalu Om Hana gitu ya, Om Hana bilang, kalau mau berkembang jangan solo, tapi bersama komunitas. Kita harus care dengan komunitas. Ya, nah dari jelek momen nih, aha momen dan jelek momen gitu ya.
Lalu ini sih buatku ini seru gitu ya. Ini aku yang namain sendiri sih. Maksudnya ini teman-teman gitu ya, teman-teman di itu ya di komunitas waktu itu ada Mamiko sebagai bagian ketoprak. Jadi editan pandemi. Ini aku ingat banget pandemi dan ketoprak langganan Mamikos ini sepi dari pelanggan. Terus member-member yang lain tuh mau pesen dan Mamikos berbagi hal yang simpel ya, Mamikos benar-benar semuanya diladenin gitu ya dan care banget. Jadi itu ketoprak sampai ke tangan mereka gitu ya, penjual pun happy, bahkan sampai diladeninnya apa ini yang pedas, ini yang nggak pedas, ini yang karet satu, nih karet dua, pokoknya seru deh gitu ya. Dan dari situ aku dapetin, gila ya, berbagi dengan sama tuh nggak perlu uang aja, tapi care, ilmu, ya senyuman, sedikit semangat, support tuh berarti banget di zaman seperti itu, apalagi zaman seperti itu. Buat aku itu ngebekas. Lalu kemudian rajin kulik-kulik VO agar bisa susun strategi gitu ya. Ini dari Rara gitu ya. Jadi di virtual office itu banyak sekali data gitu ya. Member yang baru di enroll ada, member yang sudah hampir expired ada, kemudian member yang rajin IR ada, semua data di situ. Rajin klik-klik virtual office aja agar kita bisa menyusun strategi dengan baik. Nah, lalu ini yang terakhir. Ini sih Medi nggak pernah ngomong ini ya, ini aku aja yang mengamati ya. Kan aku sama ini kan bilang, sama di rumahnya aku malah makin sibuk, malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Malah kayaknya overwhelmed dengan macam-macam. Terus aku lihat dia ibu 3 anak, anaknya laki-laki semua. Punya 12 kucing apa 20, pokoknya banyak banget kucingnya gitu ya. Lalu kerja kantoran, terus tiba-tiba dia platinum. Wah, itu makin jelek buat aku gitu. Karena ternyata dia bisa gitu. Kalau dia bisa berarti ada strategi yang diterapkan sehingga membuat ini berhasil. Nah, itu berbagai macam aha momen dan jelek momen dari para tim leader, dari beberapa leader yang memang menginspirasi aku gitu. Oke. Nah, akhirnya ketemu deh gitu ya solusi. Apa sih kayak perenungan, aku mulai merenung gitu ya. Iya ya, sebenarnya kalau kita butuh, kita akan cari cara, bukan cari excuse ataupun alasan. Aku kembali ke belakang, I'm finding my why. Aku sebenarnya butuh nggak sih dengan YL gitu ya. Aku coba jawab secara jujur, yang realistis. Apa aku butuh yang living? Ya butuh banget gitu ya. Aku sendiri punya kebutuhan dengan essential oil yang living. Benar-benar merubah hidupku gitu ya. Kemudian ibuku lagi sakit, jelas butuh banget. Aku punya 2 anak, yang satu alergian berat gitu, yang satu lagi nggak bisa sama chemical gitu. Ya jelas, absolutely, aku butuh yang living essential oil. Harganya mahal, ya walaupun manfaatnya melebihi harganya, to be honest untuk kantongku mahal. Dan aku lihat kalau dibisnisin ya, kalau aku cek di income disclosure-nya yang aku bisa temukan di statement di virtual office, itu kelihatan, oh kalau senior star tuh range income-nya sekian, oh kalau eksekutif sekian. Ini lumayan untuk dibelikan lagi produk essential oil yang living yang emang aku butuhin, jadi aku nggak perlu keluar uang. Udah deh, mau nggak mau ini aku bisnisin aja biar aku bisa tetap punya produknya gitu ya. Income lagi oke, ya enggak lah turun drastis gitu. Pandemi, nggak ada kerjaan, bisnis baru, makanan pun juga baru dirilis, nggak bisa inilah nggak bisa terlalu diharapkan gitu ya. Aku suka bisnis, suka sekali. Ya, salah satu cintaku adalah melakukan usaha ataupun bisnis. Ya udah bisnisin aja dengan cara yang baik. Kenapa belum mulai? Ya bingung, ini di rumah, kok jadi makin banyak urusan. Nah, ketemu deh pokok permasalahannya. Permasalahanku adalah time management yang berantakan. Nanti di strategi berikutnya akan aku jelaskan ya. Nah, ini strategiku. Strategiku seperti ini. Copy strategi para leader yang sudah terbukti berhasil. Seringkali, ya bukan seringkali ya, naturally gitu ya, para leader yang sudah di atas, yang bertahan bertahun-tahun, tentunya punya strategi yang berhasil terapkan. Nah, di komunitas yang living ini, para leader tidak ada yang pelit ilmu, dia bagi strategi mana yang tidak berhasil, mana yang berhasil, dan mana yang applicable gitu. Semua dibagi, ada kelasnya, pokoknya menyenangkan gitu ya. Ya udah, daripada aku pakai strategiku yang aku bikin sistem yang ngawur tapi malah salah gitu ya, aku copy aja strategi mereka dan aku modify sesuai dengan karakterku dan kondisiku.
Nah, karena aku punya karakteran baperan nih kalau nggak berhasil, jadi aku berusaha zero expectation. Aku nggak berharap apapun. Yang penting aku happy jalaninnya, ikhtiarnya sungguh-sungguh dan benar gitu ya, sesuai kondak dan atas saran para leader yang benar gitu ya, aku kerjakan gitu. Lah, lalu ini gitu ya. Aku ingat cerita salah satu dosenku waktu aku kuliah zaman dulu soal strategi perusahaan retail A yang selalu membangun lokasi yang berdekatan dengan satu company lainnya gitu. Pokoknya si B ini bikin gedung, dia pilih lokasi, si A pasti ngikut gitu. Suatu kali diwawancara oleh satu majalah gitu ya, tanya kenapa sih kok selalu ngintil kemanapun si A ini berada? Ya gampang, karena riset yang dilakukan A itu pasti mendalam, dan itu butuh biaya, butuh waktu, butuh effort. Terbukti berhasil, aku tinggal copy. Nah, berarti aku copy aja strategi para leader yang mau terbukti berhasil, dan aku modify sesuai dengan kondisiku. Kemudian seperti jawaban Tuhan gitu ya, Harvest and Wind datang. Memang Harvest and Wind ini datang di 3 bulan sebelumnya, tetapi apa yang aku kerjakan, yang kita kerjakan biasanya bukan proyek Roro Jonggrang yang sehari kita kerjakan lalu berhasil gitu ya, butuh waktu gitu. Waktu Rara bilang sama aku, sih kita kamu diundang oleh Young Living Indonesia untuk berbagi strategi Harvest and Wind. Perasaan Ra, aku nggak ngapa-ngapain. Karena kamu ngerasa nggak ngapa-ngapain, karena emang ini kamu yang lakukan hari-hari gitu. Kita berasanya nggak ngelakuin apa-apa, tapi karena kita ngelakuinnya konsisten, jadi kayaknya membuahkan hasil nih, udah sharing aja apa yang kamu lakukan sehari-hari gitu. Jadi menurutku program Harvest and Wind adalah program yang tepat untuk menerapkan semua strategi para leader yang udah aku copy-copy ini sebelumnya, aku terapin di sini. Ada 3 poin pada Harvest and Wind yang bisa dijadikan roadmap ataupun peta untuk mencapai strategi. Ada 3 hal. Yang pertama re-rank ataupun mencapai ranking, yang kedua enroll ataupun reaktivasi, dan yang ketiga belanja pribadi. Nah, strategi pertama re-rank. Nah, kalau aku lihat ya, ketika dibagikan dibagikan artwork mengenai Harvest and Wind, aku lihat poin terbesar adalah re-rank ataupun mencapai rank tertentu gitu ya. Tetapi jujur nih, di aku memerlukan paling banyak effort dan waktu. Dan aku sendiri sebenarnya jujur yang aku kejar itu tier terakhir. Buatku aku nggak pernah muluk-muluk mencari cita-cita, wah harus begini. Karena kalau aku lihat ketinggian gitu ya, aku capek sendiri. Yang ada aku jadi lemes, jadi nggak kepengen ngapa-ngapain. Tapi kalau aku lihat tangga terendah, aku bisa mengukur kemampuan. Ini kayaknya bisa nih. Nah itu sebenarnya yang menjadi semangatku ketika waktu itu ada Dream 500 ya, yang bora-bora ya. Boro-boro aku mikirin bora-bora, paspor aja expire gitu ya. Tapi yang aku lihat adalah salah satu hadiah Dream 500 adalah oil rose dan oil jasmine. Itu yang aku kejar, jadi hal-hal simple itu. Nah di Harvest and Wind, aku cuma ngejar yang di bawahnya aja. Alhamdulillah kalau nggak dapet, tapi kalau nggak dapet juga nggak apa-apa. Yang penting aku ikhtiar sungguh-sungguh gitu. Nah, aku lihat oil yang aku butuhkan sehari-hari gitu ya, dan aku kepingin member-memberku yang di bawah gitu, teman-temanku yang di esensial yang living juga dapetin juga. Kita bareng-bareng, kita capai ini bareng-bareng gitu. Kalau mereka dapet, kan otomatis aku juga re-rank. Intinya strategi seperti itu. Yang living itu komunitas, kita selalu maju bersama-sama. Oke, karena memang ini paling besar effortnya, tentunya aku mesti bikin time management yang lebih benar, yang lebih strategis. Dari zaman dulu aku selalu bikin to-do list ya, panjang gitu. Tapi ntar kalau udah kepanjangan aku bingung sendiri, ini mau diapain ya? Selalu ada yang miss, selalu ada yang lewat, selalu ada yang urgent justru kelewatan, dan kadang-kadang kalau yang datang berbarengan urgent semua, aku bingung mau ngapain gitu. Nah, sambil bungkus-bungkusin makanan, balik ke zaman pandemi, lagi bungkus-bungkusin makanan, lagi nempelin stiker, aku nontonin live and share-nya Oma Hana. Di situ Oma Hana wawancara salah satu leader yang bagus banget. Idenya simple, tapi buat aku sangat applicable. Jadi sebenarnya Harvest and Wind ini applicable, dan hasil sharing mereka tuh cerdas-cerdas banget dan sangat dapat diterapkan gitu ya. Mereka menerapkan leader ini yang diwawancara Oma Hana, dia pakai post-it. Merah itu untuk yang urgent, yang harus hari ini selesai. Yang kuning itu emergency, misalkan katakanlah keluarga, anak ada yang sakit, harus antar ibu ke rumah sakit. Itu aku tulis tuh, karena kan keluarga tetap number one ya, karena kita pun berbisnis yang living karena untuk keluarga. Yang biru ini yang daily activity, posting-posting IG, itu ya, sharing DWAG. Ini adalah yang daily activity yang kita harus rutin lakukan, karena nggak mungkin, again, keberhasilan nggak mungkin proyek Roro Jonggrang gitu ya, sehari itu nggak mungkin. Nah,
Ini aku lakukan, terapkan setiap hari. Aku pasang post-it di dinding gitu ya, dinding kamarku kerja gitu. Dan berhasil. Akhirnya, oh iya ya, yang urgent aku selesai nih. Kemudian yang daily activity-nya aku selesai. Lalu satu lagi aku lupa. Yang orang lain itu biasanya adalah hal-hal tidak terlalu urgent yang bisa aku pindah-pindah gitu. Tapi karena aku tulis, aku ingat sampai aku mesti kerjakan. Dengan cara ini priority kerjaanku lebih jelas gitu, selesai pada waktunya, nggak ada yang ketinggalan dan terukur gitu, terkejar gitu ya. Satu itu waktu, disiplin soal waktu. Strategi berikutnya, teman-teman leader di bawah organisasi aku. Ini aku lihat ketika Mami Kos dan Pahing gitu ya berbicara gitu ya. Oma Hana paling sering ngomong ini, organisasi yang living itu unik banget dan bagus menurutku, sangat humanis gitu ya. Kita nggak ada namanya bos sama bawahan. Mentang-mentang kita di atas, berarti yang bawah tuh bawahan. Nggak ada. Semua kerja bareng, semua sama-sama support. Kalau istilah Om Hana, kita maju tanpa menjatuhkan crown teman yang lain. Itu menurutku sangat touching gitu ya. Jadi builder itu bukan membangun bisnisku, tapi builder itu membangun bisnis mereka sendiri. Dan kita naik tangga bareng-bareng. Itu menurutku filosofi yang indah. Dengan filosofi ini, namanya hidup ya, aku tidak pernah memaksa leaderku yang lagi ada masalah kehidupan, yang memang lagi kalau jalan aku semangati. Cuma biasanya kalau mereka lagi nggak pengen aktif, aku cuma bilang, aku selalu support kamu, persahabatan kita di atas segalanya. Kalau butuh, colek aku. Kalau memang pengen butuh disemangatin lagi, colek aku. Kalau memang pengen aktif lagi di yang living. Tetapi bila ada teman-teman partner yang minta dibantu, aku lakukan sepenuh hati. Karena mereka lah tandemku untuk naik ke atas. Gitu. Oke, nah ini yang aku lakukan. Ini dapat data ya, karena Rara tuh pintar banget analisa dengan Excel ya. Jadi dia kasih kita Excel gitu. Nah, Excel ini berisi format. Jadi kita cek member-member kita di bawah kita siapa aja yang kira-kira udah mulai mengumpulkan poin. Nah, lalu kita bantu, oh member ini ya, karena di Virtual Office tuh udah datanya udah tersedia banget. Kita bisa lihat, oke dia enroll orang, poinnya berapa, oke dia belanja sekian, poin berapa. Berarti ini di bulan ini dia udah mengumpulkan poin sekian. Kita bisa bantu, oke next-nya kamu mesti ngelakuin apa. Nah ini aku bikinkan dalam format Excel, aku bagi ke leadernya. Aku bilang ke leadernya, ini member-member kamu yang kayaknya berpotensi dapat Harvest and Win. Diingatkan, di-remind, dan dibimbing sama-sama untuk bisa mencapai ini bareng-bareng. Gitu. Ini yang aku lakukan untuk membantu memberku mendapatkan Harvest and Win juga. It's about community. Ini adalah komunitas yang sangat indah gitu ya. Mami Kos cerita waktu perjalanan Diamond Retreat-nya ke Hawaii ya, bagaimana satu komunitas ke hutan itu bisa berkembang bersama, karena itulah yang living. It's all about community. Energi kita mesti positif gitu ya, tidak bisa saling memaksakan, karena kalau ada negatif itu nggak enak, kalau kerja dipaksa itu nggak enak. Tapi kalau kerja dari hati yang terdalam gitu ya, senang, happy ngerjainnya, itu all comes beautifully, naturally gitu. Nah, itulah komunitas yang living yang menurutku sangat indah gitu ya filosofinya. Oke, next strategi kedua, belanja 190 PV atau lebih. Kenapa 190? Karena aku lihat poin dia paling besar untuk belanja. Gitu. Nah, ini yang aku perhatikan gitu ya, walaupun tidak harus segini gitu ya, cuma aku perhatikan banget ini lumayan nih buat tambahin poin-poinku selari rank, ini lumayan gitu. Nah, 190 PV-nya aku bagi dua. Pertama untuk memenuhi kebutuhan keluargaku, dan yang kedua untuk customerku. Bagaimana caranya aku bisa planning ini belanja minimum 190 PV untuk kebutuhanku, keluargaku, dan customerku. Nah, ide ini terinspirasi dari Oma dan Lara yang memang senang banget untuk menganjurkan kita otak-atik VO, data semua ada. Siapa marketmu gitu ya, bagaimana habit belanjanya, member mana aja yang hampir habis expired membership-nya, kenapa gitu ya. Apakah belanja di grupmu udah mentok segitu-gitu aja, apa sudah perlu ekspansi keluar Jakarta? Jawaban-jawaban pertanyaan ini dapat dijawab dengan kita mengotak-atik Virtual Office. Aku sendiri pernah kerja kantoran, dan aku nggak pernah melihat Virtual Office selengkap ini datanya, kita bisa ngebantu kita secara lebih gamblang dan jelas untuk menyusun strategi. Jadi kita otak-atik Virtual Office kalau emang pengen berhasil di Harvest and Win, rajin-rajin deh otak-atik ini gitu ya. Nah, setelah analisa ketemu deh, marketnya adalah seperti aku gitu ya, perempuan, wanita umur 40 tahun ke atas, generasiku generasi X gitu, kayaknya nggak senang ngumpet PO gitu ya, tapi maunya barang cepet datang.
cepat dapat, hari ini pesan besoknya dapat gitu ya, nggak mau nunggu. Nah, tapi sekali belanja banyak. Nah, ini aku lakukan kalau misalkan gini, aku lagi pengen ambil barang di Wilcall gitu kan. Zini nitip dong, aku pengen beli ini gitu ya. Dia tahu aku sering ambil di Wilcall atau aku pengen belanja, aku nitip ya Zi, aku nitip sama kamu soalnya cepet nih dapetinnya apa gimana. Ya udah. Jadi aku bantu mereka sesekali untuk belanja produk yang living gitu. Nah, ini strategi berikutnya, ini tidak diharuskan ya. Intinya ini sebenarnya program administrasi gitu ya, program administrasi pencatatan. Rana lewat Mendi kasih lihat format gitu ya, bagus sekali bahwa aku jadi dibantu melihat. Aku sendiri kan anak angka gitu ya, buatku Excel dan angka tuh malah membuka mataku lebar-lebar. Iya ya, kalau aku sama ini aku coba mentokin 120 PV belanja, sekarang mulai 190, tapi baru oh iya, kalau kita belanja 400 PV itu dapatnya banyak banget hadiahnya. Hadiah itu bisa aku gunakan untuk kebutuhan keluargaku yang memang banyak gitu. Jadi aku nggak perlu keluar uang lagi untuk beli lagi gitu ya. Dari hadiah-hadiah ini nih dapat dimaksimalkan banget untuk kebutuhan keluargaku. Nah, namanya kita perempuan ya, brand bisnis ya. Kalau aku sendiri sangat menganjurkan untuk dicatat. Masa iya kita belanja, kita nggak catat gitu ya. Kita belanja ke pasar aja kita catat. Masa belanja oil nggak kita tulis kan. Jadi aku tulis di Excel gitu ya, di Excel. Sambil aku stok opnam. Nah, dari situ ketahuan deh. Oh iya, aku punya oil udah lama nih nggak aku pakai. Padahal aku lagi ngerasa nggak enak di bagian sini. Aku pakai deh oilnya. Ya ampun, oil yang ini udah hampir menguap. Aku pakai deh. Oh, ternyata nih aku punya peppermint sekian. Oh ya udah, berarti nextnya aku nggak belanja lagi. Aku punya hadiah ini bagus banget nih. Nah itu aku hitung dan aku tulis. Namanya kita bisnis itu kan ya, walaupun memang nggak langsung berprofit, nggak langsung menghasilkan, cuma kan kepinginnya kan bisnisnya kan emang membantu keluarga. Nah, kalau sampai membuat beban biaya keluarga kan malah lebih nggak enak lagi ya. Jadi ini sebenarnya program pencatatan administrasi yang bagus. Dari sini juga kita kelihatan, oh ternyata selama ini aku profit loh kalau aku join yang living. Kadang-kadang dapat dari teman-teman member, aku tuh nggak pernah profit loh Mbak. Masa jangan-jangan kamu nggak pernah catat, sebenarnya ada untungnya, cuma belok beli apa, jadi nggak kelihatan. Cuma kan kalau ditulis kelihatan bahwa sebenarnya ini profitable bisnis yang menguntungkan. Next-nya, strategi ketiga, enroll. Nah, nanti aku coba ke belakang aku jelaskan. Jadi selain aku cek virtual office untuk melihat member-memberku gimana habit mereka belanja gitu ya, aku juga bisa lihat ini sebenarnya stagnan nggak sih perkembangan OGV-ku di grupku gitu ya. Terus kenapa ya permasalahannya ya? Dan ternyata memang stagnan. Ngobrol dengan leader-leader, kenapa ya? Ya mungkin di Jakarta ini udah sempit nih. Ibaratnya satu non-member gitu ya, satu orang direbutkan oleh banyak member untuk jadikan member yang living. Oke, at that time ada strategi baru lagi yang aku dapat dari leader gitu ya, tangannya Om Maha dan Mandy untuk project selanjutnya. Ini menurutku menarik banget. Oke. Nah, ini aku lakukan sebelum masuk ke tadi program Om Maharan dan Mandy ya, aku coba lakukan ini. Jadi kan tadi aku cerita kalau aku bisnis makanan. Nah, di setiap makanan yang aku kirim kepada customer baru gitu ya, aku taruh inhaler, blend sampel yang living agar mereka coba. Itu lumayan karena frozen food yang aku jual ini sebenarnya buat dikirim ke orang-orang yang terkena COVID gitu ya, terkena COVID. Nah, sekalian aku taruh aja di situ. Dan ini terinspirasi oleh Mami Kos dan Mandy yang ya Allah yang hatinya murah hati banget. Kalau ngasih tuh nggak mikir itu, kasih dan intensinya lurus. Jadi ketika aku kasih sampel gitu ya, aku luruskan niatku, aku nggak niatin buat mereka beli lagi, tapi aku niatin mereka sembuh, cocok oilnya gitu ya, senang happy pakai produknya. Aku cuma niatin itu. Bahkan aku kadang-kadang nggak nanya, enakan nggak barangnya? Enggak, aku kasih aja. Tapi kok ternyata ini feedbacknya bagus. Zi, kemarin kamu kasih inhaler apa sih kok enak banget? Nah, coba dong, itu oilnya apa? Mulai. Karena mereka adalah bukan existing memberku di yang living, tapi member yang lain. Strategi pertama itu. Yang kedua, ya ini sih yang kasih nama teman-teman di grup ya, Project Octopus menggurita ke daerah lain. Ini seru ya. Karena sebenarnya ini memanfaatkan kelas Cool-Wop-nya yang dibuat oleh para leader gitu ya. Kelas Cool-Wop ini untuk memfasilitasi teman-teman gitu ya
Yang malas masuk WAG gitu ya, kalau di umurku udah mulai nih krisis paruh baya nih ya, ada aja yang bikin sensitif, masuk di WAG terlalu berisik, mereka kesel, leave group. Tapi kalau nggak diinfo, baper juga. Ya, ini kelas ini nih mensiasati hal itu. Karena seringkali mungkin masuk WAG, baterai penuh, tangting-tung dulu, walaupun di mute tapi muncul-muncul dulu. Nah, ini menjembatani keinginan tersebut. Jadi mereka tetap terinfo, tapi tidak mengganggu. Setelah sehari, bubar. Nah, kelas yang dikasih nama kelas keluar ya, kita masukin di IGS gitu, di IGS ya. Lalu aku coba masukin beberapa kota yang potensial. Nah, aku balik ke sini. Awalnya aku coba nih, aku masukin kota-kota. Sebelumnya aku nanya dulu mau Mahana. Oh Mahana, setelah orang analisa keuangan gitu suka ngecek dulu. Menurut analisa keuangan nih kota-kota yang income terbesar itu adalah kota ini. Om Hana cuma ngomong gini, Bu Zizi emang Bu Zizi mau ke sana? Enggak sih. Lah ngapain bikin gitu? Cari kota yang kira-kira pasti kamu kunjungin. Jangan yang berdasarkan income aja, tapi cari yang benar-benar kamu mau kunjungin. Oh gitu ya. Jadi deh, aku bikin 3 kota aja. Aku pengen riset. Nah, ketika aku masukin, kok nggak ada yang nempel nih. Sementara aku lihat sebelahku Mandy kok dapat lagi gitu ya. Ya udah, aku tanya aja karena emang leader di yang living itu tidak pernah pelit ilmu. Mereka sharing apapun gitu ya. Mandy, aku cek dong target kamu apa sih? Aku mau copy paste gitu. Jadi di copy paste nih sama aku nih. Oke, aku copy paste. Kalau kota aku agak beda, cuma ada satu kota yang sama dengan Mandy gitu ya. Itu Bali. Aku bikin 3, Bali, Jogja, dan Malang gitu ya. Aku pasang iklan di 3 kota itu yang kira-kira mau aku kunjungi. Setiap selesai pasang iklan, aku cek insight-nya. Oke, dan ini, nah sekali lagi ya, member di bawah kita bukan berarti kemampuan kita lebih tinggi, tapi seringkali member di bawah itu pinter-pinter. Aku dapat insight dari Bu Tia Timki gitu ya, dia bilang gini, Bu Zizi pakai leads, ada questionnya, jadi kita langsung tahu di non member apa member, kita langsung tahu dia udah pernah cobain oil apa enggak, masukin pertanyaan, oh iya bener juga. Jadi aku masukin lead pertanyaan gitu ya, sehingga yang masuk lebih tersaring. Setelah itu aku cek insight-nya. Ternyata dari 3 kota itu yang paling banyak merespon itu Bali gitu ya. Jadi sama teman-teman kita niatin yuk buat acara meet up di kota lain dengan non member. Nah, again gitu ya, karena aku baperan nih kalau nggak berhasil aku sedih gitu ya. Aku kenapa coba Bali? Memberku cuma 1 di situ, tapi aku senang kotanya, cantik. Again, zero expectation. Kalaupun nggak ada apa-apa, yang penting aku happy liburan bareng teman-teman. Anggap aja kita liburan gitu ya, kerjanya santai sambil libur tapi sungguh-sungguh. Nah, dapatlah ya, udah mau dapet nih list para non member yang tertarik untuk ketemuan di Bali, orang Bali gitu. Sebelum ketemuan tentunya nggak langsung ketemuan, tapi aku ajakin ngobrol dulu. Udah ke kelas follow up, jaga data tubuh, gimana kesannya, tertarik nggak kalau kita ketemuan? Nanti aku bawain sampel, boleh cium-cium oilnya, bisa lihat bentuk oilnya, bisa cium-cium, langsung kita obrolin soal essential oil yang living. Ketemuannya nanti aku kasih gift deh, inhaler kayak apa gitu ya. Aku niatin semua sampel kado yang aku bawain buat mereka harus habis, karena aku nggak mau koperku pulang berat lagi gitu ya. Dapat nggak dapat, pokoknya udah niatin baik gitu ya, nggak niatin apa baik aja, aku luruskan gitu ya. Dan ternyata kejadian ya, alhamdulillah gitu ya, ini sama teman-temanku yang di sana, acara cukup rame, seneng banget. Memang at the time tidak ada yang enroll, tapi pulang kita berhasil nge-enroll gitu dari luar grup kita, dari luar Jakarta yang kita nggak pernah ketemu, hanya ngobrol di WhatsApp dan meet up ketika di Bali. Itu senang banget sih, pengalaman yang luar biasa menurutku ya. Selain strategi di atas gitu ya, tentunya hal-hal lain seperti posting di IG gitu ya, nggak dilupakan, tetap sharing di WAG gitu. Nah terus aku coba bersama Atia Nitiki Living ya, artworknya bagus-bagus banget. Sebelum aku cerita, jadi gini, kalau di yang living itu kita kan saling mengisi gitu ya. Kebetulan kalau aku walaupun ikut kelas Canva, hasil desainku tuh nggak pernah cantik gitu ya, biasa aja. Untungnya di yang living tuh komunitas yang sangat-sangat berwarna. Nah, Atia ini salah satu yang artworknya paling cantik dan selalu kita copy, gitu, selalu kita ambil gitu ya. Dan toh kan dia kondak bahasanya. Jadi kita copy, kita masukin ke artwork, depannya covernya pakai desainku yang biasa aja itu gitu. Nah, jadi kita saling mengisi. Tapi mungkin kalau Excel atau apa, aku coba fill in gitu ya. Nah, bersama Atia dan Tia kita mulai IG live rutin. Nah, ini lucu nih karena
ketika mau IG live rutin kita bahas hal sederhana lah, hal simple, misalkan kayak gini, Lebaran pakai oil apa aja, kayak gitu-gitulah, hal-hal simple aja gitu ya. Terus artinya sempat bilang gini, kita latihan, siapa tahu someday kita dipanggil yang ibu Indonesia presentasi. Kok emang doa itu memang seringkali dikabul ya. Ya sekarang kita di sini gitu. Itu buatku tuh luar biasa. Aku baru flashback tadi gitu. Nah, ini kita coba sharing 2 minggu sekali gitu. Dan hal ini tentunya terinspirasi oleh Mbak F, Hana dan Rara yang rajin gitu IG live-nya gitu membahas soal oil. Kemudian strategi berikutnya adalah personal attachment. Karena memang marketku adalah market yang sangat sensitif ya, ibaratnya di WhatsApp bolak-balik rese gitu ya. Tapi kalau nggak diinfoin, nah baper gitu. Jadi sengaja aku coba bagi 2 member grup broadcastku. Yang pertama member yang nggak mau masuk ke WAG sama non member gitu. Kalau yang member tapi nggak masuk WAG, aku sharing produk-produk promo terbaru tapi dalam satu kata ting gitu ya sama gambar. Jadi cuma 2 kali. Karena kalau keseringan mereka kalau japri musik, cuma kalau begini mereka nggak terganggu, dan nanti ketika mereka nggak sibuk mereka baca. Ketika mereka baca terjapri, aku mau dong pesen ini, bantuin aku dong pesenin di VO-nya, VO aku sendiri, kayak gitu ya. Non-member aku japri, aku broadcast kelas-kelas ya untuk non-member gitu ya. Lalu memang ada yang dibutuhkan, the power of japri selalu dapat tanggapan yang bagus gitu. Itu strategiku. Dan tentunya keep upgrading yourself without time limit, karena kita nggak pernah bisa berhenti belajar ya. Bagusnya di YL semua bahan tersedia, kelasnya banyak gitu. Leadernya baik-baik, komunitasnya positif, apa aja mau belajar tinggal pilih, tinggal mau aja gitu, mau nggak ngejalaninnya. Dan nggak cuma itu ya, aku sendiri ngerasain di upgrade ini kita nggak cuma belajar knowledge, tapi belajar membesarkan hati gitu ya, hal-hal positif yang membuat hati enak, tenang, belajar soal wellness, banyak hal lah yang membuatku tuh merubah hidupku gitu, jadi luar biasa. Nah, again kesimpulannya adalah jangan lupa pesannya penting Bu Sadino, bahwa bisnis yang berhasil adalah bisnis yang dikerjakan, bukan ditanya-tanya, dianalisa, diidam-idamkan lalu tinggal bobo. Jangan, tapi harus dikerjakan. Itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Bu Indri, silakan. Halo guys, boleh ada wow nggak di kolom chat? Aku stop sharing ya. Makasih. Sama-sama kita bisa lihat ya, ada banyak sekali wow-nya. Artinya aku menangkap banyak signal-signal positif ketika sesuatu di-share berdasarkan pengalaman pribadi, ketika sebuah ilmu dibagikan kembali setelah dibagikan sebelumnya, terus nanti dibagikan lagi kayak domino gitu ya. Ini efeknya. Efek positif artinya tadi kita sama-sama bisa rasakan Bu Zizi gesturnya, terus vokalnya dengan sangat smooth dan jelas menyampaikan kepada kita semua. Lalu compasable kata Kakak Juli. Terus disampaikan juga bahwa apa yang dilakukan itu semua berdasarkan input, berdasarkan saran, dikombinasikan dengan feeling dan intuisinya Bu Zizi. Dan kita juga bisa lihat bahwa momentum seseorang mendapatkan insight, mendapatkan inspirasi, kemudian ketika down dan bangkit kembali, itu kita nggak pernah tahu momentum yang mana dan siapa yang bicara. Kalau memang mau terketuk hatinya, terketuk aja. Jadi, saya banyak menyaksikan teman-teman kakak-kakak brand partner ya, yang segala musim dilalui, dirasakan. Yang namanya down itu manusiawi, tapi setelah itu mau ngapain itu adalah momen paling penting menurut aku sih. Jadi ada banyak kisah, ada banyak cerita yang dilihat dan didengar, dan hari ini kita dengerin langsung ya disampaikan oleh Bu Zi dengan ciamik kata Kakak Chandra Hapsari. Kental banget, jadi inspired. Yes, setuju Ibu Lina. Jadi yang Living Indonesia dalam hal ini menyediakan tools Harvest and Win untuk
semua, bahkan yang baru bergabung sekalipun, sampai highest rank-nya eksekutif, ya, untuk bisa mendapatkan peluang dan kesempatan. Intinya sih benar, saya tadi catat apa yang Bu Zizi sampaikan, ini terasa easy, karena aktivitasnya sebenarnya udah rutin dilakukan sebelumnya. Cuman kali ini ada boosternya aja, berupa gift dari Harvest and Win. Apa sih sasarannya sebenarnya? Habit yang ingin dibangun, ya kan? Kakak-kakak leader banyak sekali tadi yang hadir. Thank you loh udah menemani Kakak Zizi ada di sini. Habitnya yang ingin dibangun. Apakah nanti selesai Harvest and Win, habitnya selesai? Yang namanya habit akan lebih baik lagi, akan lebih baik lagi, begitu kan? Karena Harvest and Win cuma sampai Juli, tapi yang paling penting dampaknya setelah Juli sampai Desember nanti, sampai Desember tahun depan, apakah habit itu terbangun? Oke, ini kelas yang mencerahkan, terus saya merasakan semangatnya untuk saling menyemangati satu sama lain. Kakak Atia senyum-senyum untuk saya lihat. Dan kakak-kakak yang lain ya, tadi seru banget saya lihat kolom komennya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk Ibu Zizi? Karena tadi yang kita dengarkan sama-sama, it's not only about success, ini juga tentang struggling, gitu ya. Ini juga tentang situasi-situasi yang semua kita tanpa terkecuali hanya masalah waktu, bergantian akan mengalaminya. Tapi semangatnya adalah bagaimana mengambil ibrah dari situ, semangat dari situ, dan terus menjalaninya tanpa tetap patah semangat dan melupakan hal-hal penting, orang-orang penting di sekitar kita. Ini gimana teman-teman, semua terpaku, terpukau, atau gimana ini? Boleh loh, jika ada pertanyaan, jika teman-teman masih memikirkan apa yang ingin ditanyakan, saya nanya deh duluan ke Bu Zizi. Bu Indri. Bu Zizi, kalau lagi down, itu cara rilisnya, biasanya Bu Zizi pakai cara apa? Boleh dong di-share sama kita-kita. Kalau lagi kayak, aduh, stagnan nih, gitu. Terus down, apa yang dilakukan? Oke, ini sebenarnya lucu nih. Memang berkahnya dari pandemi. Jadi pandemi itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali makan kan. Aku pun menggelembung, Bu Indri. Nah, rilisku adalah gitu ya. Dan ini juga dapat dari pandemi karena teman-teman akhirnya pada olahraga di rumah segala macem. Aku lari. Aku mulai jalan pagi dari rumah. Sebelumnya aku pakai grapefruit dulu gitu ya, grapefruit, selai, peppermint buat semangat gitu ya. Lalu aku jalan pagi. Jalan pagi dari rumah ke depan gitu ya, dari 1 kilo, 2 kilo, sampai 5 kilo bolak-balik. Pulang tuh aku happy banget. Kayaknya beban tuh hilang. Cuma ngeliatin apa namanya, anak kecil lari-larian atau sekedar mampir ke Alfamart beli kopi gitu ya, itu aku udah happy. Itu aja sih stress rilisku, sama main sama anak-anak sih palingan. Tapi pandemi sih yang merubah semuanya ya. Buat aku blessing in disguise banget. Tadinya aku nggak pernah olahraga, jadi olahraga gitu. Dan tentunya sebelum olahraga aku pakai essential oil yang living dulu gitu, Bu Indri, dari aku. Oke, benar-benar ya, momentum pandemi sebenarnya kita masih ada semoga kita ada di ujung pandemi itu sendiri ya, membawa banyak perubahan buat semua orang kita di corporate, seperti menemukan apa ya, kehidupannya kembali karena waktu lebih banyak di rumah. Dan ternyata ada di rumah 24 jam itu juga perjuangan tersendiri buat kita. Ada banyak rasa syukur, ada banyak gratitude. Kita semua sehat terus, dan kita semua diberikan keberkahan tidak henti. Yang kadang kita pikir keberkahan itu harus sesuatu yang wow, sesuatu yang amazing gitu kan. Hal sederhana aja bisa jadi berkah. Ini ada iklan dari Kakak Tia. Teman-teman cobain ya masakannya dari Chef Emir, adiknya Buzi ya. Ada kafenya namanya Sadulur Reborn. Specialty-nya sambal kecombrang. Baik, terima kasih infonya Kakak. Ini baru turun sekilo, naik 4 kilo nanti jadinya ini ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi kalau boleh saya cerita, saya kontak Bu Zizi itu sebulan lalu kurang lebih. Terus kita tektokan, meeting.
siapin PPT. PPT-nya benar-benar dibangun dari awal, karena ini sesuatu yang berbeda dengan tema-tema yang mungkin sudah pernah dibawakan di komunitas. Jadi teman-teman yang hadir hari ini sungguh-sungguh beruntung, karena yang dibagikan bukan sekadar teori Harvest and Win yang mungkin kakak-kakak semua udah hafal di luar kepala, karena sering di-share sama timnya. Oke, baik. Selamat terus mengumpulkan poin dari 3 aktivitas utama itu. Bu Zizi, terima kasih banyak atas dedikasi, komitmen yang sudah persembahkan sehingga bisa menyajikan sedemikian asiknya hari ini untuk semua partner yang Living Indonesia dimanapun berada. Kepada kakak-kakak upline satu komunitas juga thank you sudah ditemanin ya, udah dikawal ini sesi hari ini. It means a lot pastinya buat Bu Zizi dan buat kita di sini. Dan kakak-kakak yang ada di belakang layar, walaupun ini kelihatannya saya sama Bu Zizi berdua ya, ada teman-teman di belakang layar yang udah luar biasa juga full support, mulai dari menyiapin screen yang besar, ada lighting ya sehingga Bu Zizi tampil cantik begitu, ada peran lighting di situ. Iya, peran lightingnya, seneng banget. Terima kasih udah berkenan datang ke studio satu-satunya yang Living Indonesia lantai 12 ya Bu Zizi, jangan kapok. Kakak Rara, thank you sudah menemani juga perjalanan sehingga bisa menyajikan semua yang disajikan hari ini oleh Bu Zizi. Oke, salah-salah kata mohon dimaafkan dari kita berdua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya di hari Kamis. Kita bahas tentang Leaders Camp. Ya, another session untuk silver and up. Tapi semuanya tentunya boleh hadir karena kita nggak pernah tahu inspirasi itu datang dari siapa, kapan, dan di mana. Oke, tetap semangat, sehat selalu, karena angka statistiknya kabarnya mulai naik lagi. Jangan lupa maskernya selalu dipasang. Follow Instagramnya Bu Zizi. Sekali lagi, tiba saatnya kita berpisah di siang hari ini, cerah dari lantai 12 yang Living Indonesia di sini. Sampai jumpa sesegera mungkin. Anytime, anywhere. Terima kasih. Salah kata mohon dimaafkan. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selamat siang. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.